Halo, balik lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai ID dan kelas dan bagaimana hierarkinya. Oke, pertama-tama yang kita lakukan, kita buat, mungkin ini kita ini ya, kita pindahin dulu folder namanya selektor. Kita pindahin, tinggal geser. Nah, kita buat folder baru lagi yang namanya adalah kelas ID. Index.html biar lebih rapi ya kalau ini. Index.css. Kita buat filenya, kita pakai apa ya ini ya? Kelas ID ya, gitu. Oke, pertama-tama aku mau buat paragraf lorem. Nah, kalian bisa ketik lorem nanti bakalan ke ekstrak sendiri ya kayak teks-teksnya. P belajar CSS select class ID. Oke. Pertama-tama kita import si filenya, link, gini, gini aja deh, rel, style sheet, dan href dia di index.css. Kalau kayak gini tuh dia berarti bakalan di folder yang sama ya, index.css. Nah, kalau nggak di indeks yang sama kita bisa pakai titik-titik dua. Nah, bisa pakai ini. Oke, nanti titik-titik dua itu bakalan naik folder ke atas satu kali. Berarti kalau naik folder ke atas satu kali, dia ke CSS, nah nanti dia bisa ke sini, ke selektor itu. Kalau kalian coba, selektor index CSS. Sorry, kebanyakan slash. Nah, kayak gini. Tapi kita kan pakainya yang di dalam kelas ID ini ya. Jadi cukup menggunakan index CSS. Di index CSS, aku bakalan buat kelas dengan nama, kalau kelas itu biasanya pakai titik ya. Paragraf, paragraf custom. Nah, di sini kita kasih color-nya, jangan deh background color itu menjadi biskuit, jangan deh, atau mungkin ada yang warna lain ya, sienna aja deh. Oke, kalau kita buka paragrafnya masih belum ke ini ya, ke load ya, loh. Tapi kalau kita pakai kelasnya di sini, kelas bagaimana cara nulisnya? Kayak gini, kelas, nama kelasnya paragraf paragraf custom. Kita buka lagi, open with last server. Nah, dia jadi gini. Apakah ini cuma bisa buat satu doang? Tentu tidak. Mestinya satu properties? Tentu tidak, karena kita bisa nambahin apapun. Font size itu bisa pakai ini, atau kalian bisa menggunakan pixel 18 px. Nah, kalau kita akan buka, nah agak lebih gede ya, atau 300 deh biar kelihatan. Bukan. Nah, jadi gede gini kan. Oke, mungkin kita nggak usah pakai ini, pakai font weight.
Found week-nya, mmm, boulder. Jadi dia bakalan ada boots. Mana ya? Oh, ini di CSS. Open with live server. Nah, dia jadi boot kan di sini. Nah, kalau kalian lihat, kita bisa memakai kelas ini di sini. Apakah kita bisa pakai kelas di elemen yang lainnya? Tentu. Nama kelasnya sama. Nih, kalau kalian buka lagi, nah, sama kan? Jadi nanti kalau kelas ini bisa kita pakai di, apa ya namanya, di elemen apapun. Oke, lalu ada yang namanya ID. Halo, dari ID. ID, ID-nya nanti deh namanya ID. Kalau ID itu cara penulisannya adalah seperti ini. Kita menggunakan hashtag namanya paragraph customize, custom. Jangan gini ya, jangan paragraf. Tapi nggak apa-apa, coba deh. Kira-kira kita pakai border 1, 2 pixel, ketebalan 2 pixel, dia ini isinya apa? Solid atau dash. Nah, solid warnanya, warnanya adalah brown. Kalau kita buka, belum ya, kita tambahin paragraph, paragraph custom. Kalau kita buka, ya dia bakalan punya border. Tapi gimana kalau dia ada kelasnya juga? Kira-kira siapa yang bakalan, eee, di ini ya, gimana masih gimana bakalan terjadi? Paragraph custom. Kalau kita buka, aduh keliru, open with live server. Nah, dia akan ke mana, ke implement si ID-nya juga. Tapi kalau kita bordernya, kita ganti bordernya menjadi solid blue, black, bordernya mungkin ketebalannya 6 pixel biar kita tahu. Apa yang terjadi? Nah, untuk yang ID, dia yang tetap dipakai adalah si ID-nya. Tapi untuk yang cuma kelas, nih kalian bisa lihat bordernya dia kelihatan. Jadi untuk hierarkinya adalah kelas itu paling bawah, lalu disusul dengan ID, lalu ada inline style. Nah, inline style itu seperti tadi, seperti yang di video sebelumnya, inline style seperti ini. Coba kita kasih bordernya. Border 6 pixel, solid blue. Warnanya gini. Apakah dia berubah? Nah, kalian lihat kan, jadi hierarkinya adalah, mmm, inline terlebih dahulu, ID, lalu kelas. Tapi kalian juga bisa menggunakan slash important. Kok slash apa, tanda seru important. Ini untuk apa? Kita ngasih, jadi intinya kita ngasih tahu si CSS ini, paragraf, eee, ini style yang harus didahulukan, seperti itu. Coba kita lihat si ID-nya, jangan yang ini deh, yang kelas aja. Kita pakai kelas important, bagaimana? Nah,
kita bisa pakai ini, pakai si important biar ngasih tahu, ini pokoknya, style yang harus naik satu, maksudnya dia yang nomor satu harus naik dulu, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Oh iya, usahakan untuk penamaannya kelas dan ID meskipun beda beda properties ya, usahakan dibedain aja dan dia sebenarnya ngapain, karena cukup membingungkan kalau namanya sama. Terima kasih.